sebagai umat Tuhan bersorak-sorai senantiasa, sorak-sorai kemenangan untuk memuliakan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, persekutuan yang indah. Kami sehati bersekutu. Bersyukur begitu indah rancangan Tuhan bagi kita. Kita boleh merasakan damai sejahtera yang tiada tara dan mata kita dihapus. Senantiasa ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Ada pertemuan di udara. Saudara kita bangkit kembali mengangkat pujian dengan yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Udara
Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh nyanyian sorak-sorai, itulah nyanyian yang terdengar di sana. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemuliaan bagi kita. Haleluya. Setelah ada pertemuan di darat, kita akan ke Yerusalem baru. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, satu kota tanpa malam. Haleluya. Biar ini benar-benar kerinduan kita. Kerinduan kita yang senantiasa menguatkan kita. Walau berat tantangan, walau berat pencobaan yang kita hadapi, tapi karena pengharapan ini kita berjuang setia sampai akhir, bahkan setia sampai mati, supaya kita boleh layak di sana. Kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan menyucikan kita,
Firman Tuhan yang melayakkan kita untuk kita boleh berada di Yerusalem baru, kota tanpa malam. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, suara hal kedatangan Tuhan.
beribadah ya Tuhan, mengingat kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau akan datang kembali. Makanya kami tidak berulang-ulang hanya memikirkan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus, tetapi hati kami Engkau celikan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami tidak lalai, kami tidak tenggelam, kami tidak tertinggal, tapi kami boleh datang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menopang kami sehingga ibadah ini tidak hanya peringatan, tetapi ibadah ini kami mendapat kuasa, supaya dari ibadah ini ada kuasa bagi kami selama kami hidup di dunia ini, mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan. Engkau sudah menjanjikan kedatangan-Mu bagi kami, dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan segera datang bagi gereja mempelai yang mempersiapkan diri di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kasih. Kami bersyukur, urapi kedatangan kami semua. Hal-hal yang mengganggu kami, apapun itu, pikiran, perasaan, apapun yang mengganggu kami, Engkau singkirkan dari kami Tuhan. Kami terima firman pengajaran ini dengan iman percaya kami, dan memberikan hidup kami untuk diubah oleh Tuhan. Kami bersyukur, beraskan doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dimatikan aja kipasnya, ini tidak ada berfungsi kipasnya, matikan aja. Tenang, jadi tidak terlalu panas ya. Kita bersyukur saudara-saudara pada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita gunakan sebaik-baiknya. Hari ini adalah hari yang istimewa saudara-saudara. Di kalender kita baru tahun ini disebut hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum-sebelumnya hari kenaikan Isa Al-Masih kita tidak mengerti itu sudah, tapi puji Tuhan di negara kita sangat baik sekali, jelas disebut kenaikan Tuhan Yesus, karena di Alkitab kita tidak ada Isa Al-Masih. Orang Kristen percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, biarlah pada kesempatan siang hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan firman pengajaran. Kita buka hati kita saudara-saudara. Hari yang sangat istimewa bagi kita hari ini. Puji Tuhan saudara bisa hadir di tengah-tengah kesibukan kita. Jarang yang diberikan hari istimewa begini secara internasional. Seluruh umat manusia, umat Kristen menghargai ibadah semacam begini saudara-saudara. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan. Tema kita sebagaimana yang selalu saya berikan temanya, Yesus terangkat ke surga. Tidak titik di situ, tetapi akan datang kembali. Ya, kalau titik di situ saja, ya sudah, dia berangkatlah. Ya, tetapi dia akan datang kembali. Jadi pemikiran kita tidak hanya bagaimana dia berangkat, tetapi yang kita renungkan hari ini karena keberangkatan kenaikan Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, dekat sekali yang kita pikirkan adalah bagaimana dia datang kembali. Ya, apakah kedatangannya kembali itu untuk membawa penghukuman kepada kita, atau kedatangannya kembali itu untuk mengangkat kita di dalam kebahagiaan dan dalam sukacita? Ini yang harus kita hadapi saudara-saudara. Kalau kita tidak mengerti kedatangan Tuhan Yesus bukan membahagiakan, tapi malah petaka penghukuman yang besar bagi seluruh dunia. Tetapi jika kita dapat menanggapi kedatangannya yang kedua kali itu saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kita akan dibawa di dalam kemuliaannya. Ini yang harus kita perhatikan, karena dua hal, kalau Yesus datang ya kita diangkat, puji Tuhan, tetapi kalau kita tertinggal, kita masuk dalam aniaya sampai kepada penghukuman selama-lamanya. Ini perhatian kita saudara-saudara, makanya begitu penting bagi kita hari ini untuk beribadah di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1. Saudara temukan di Alkitab kita ayat yang ke-6 mulai, ada di Injil Lukas, tapi kita hari ini kita pelajari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Perikopnya di situ Yesus terangkat ke surga. Ya, di Alkitab kita disebut perikopnya Yesus terangkat ke surga. Kita baca saja lengkap ayat ini, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara ikuti pembacaan ini, silakan Bapak Mangunsung akan membaca ayat 6 mulai. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Ya. Tuhan,
Maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lanjut 9. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Iya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya, terangkat. Sudah tidak naik sendiri, tapi terangkat. Ada kuasa yang mengangkat. Itu sangat penting kalimat terangkat ini. Ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terus? Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, dia terangkat, lalu awan menutupinya. Ya, itu hebat kali. Sama kita nanti, saudara-saudara. Kita tidak naik ke surga, tapi terangkat kita ke awan-awan. Ya, daya tarik bumi ini tidak bisa menguasai lagi. Ya, daya tarik bumi ini, biasanya daya tarik bumi ini begitu kuat, saudara-saudara, sehingga orang nggak bisa terangkat. Tapi kalau Tuhan Yesus terangkat daya tarik bumi ini, apa namanya daya tarik bumi ini? Apa namanya itu? Ya, gaya gravitasi bumi ini. Itu kuat, saudara-saudara. Ya, jadi semakin daya tarik bumi, gravitasi bumi ini menguasai kita, sulit terangkat. Makanya saudara jangan terlalu berat bagi kita perkara bumi ini. Kalau terlalu berat bagi kita perkara bumi, gak bisa terangkat. Makanya dunia ini mulai menguasai manusia supaya terus daya tarik bumi ini terus mengikat dia sampai gak bisa terangkat. Ini perhatian ini bagi kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan datang nanti kita terangkat juga. Jangan daya tarik bumi ini begitu kuat menguasai kita sampai gak bisa terangkat. Siapa yang terangkat nanti? Begitu daya tarik bumi ini, gravitasi bumi ini gak bisa lagi menguasai kita. Ya, jadi bumi ini, dunia ini ingin menguasai. Tapi Yesus, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Perhatikan ayat 11 kita baca 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi Yesus yang terangkat ke surga ini, ya, disebutkan orang-orang Galilea termasuk murid-muridnya, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya kalimat ini yang saya perhatikan, saudara-saudara. Kita tidak terlalu, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Tapi perhatian kita tidak hanya kepada 2000 tahun yang lalu begitu Yesus terangkat ke surga. Tapi perhatian kita adalah bagaimana dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang terjadi ketika dia datang kembali? Nah, inilah yang harus kita pelajari di kebaktian Yesus terangkat ke surga ini, saudara-saudara sekalian. Tapi kita pelajari dulu, apa tugas Tuhan Yesus? Apa kesibukan Tuhan Yesus kok dia terangkat? Kenapa nggak sama-sama saja dibawa murid-muridnya, dibawa orang-orang Galilea terangkat? Apa maksud Tuhan Yesus? Apa kesibukan Tuhan Yesus di surga, saudara-saudara? Yang pertama, ada dua kesibukan utama Yesus di surga. Pertama, menyediakan tempat tinggal kepada gerejanya. Ya, jauh-jauh hari sudah dibilang di Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, aku akan naik ke surga, aku akan tinggalkan kalian. Ya, aku akan pergi ke rumah Bapa dan di sana aku mengerjakan, menyediakan tempat tinggal bagi kalian. Bagi kalian pun sediakan tempat tinggal. Jadi Yesus sibuk di surga, ya saudara-saudara sekalian, Yesus giat di surga untuk kepentingan kita. Jadi dia sibuknya di surga itu bukan untuk kepentingan dia, sudah dari surga, sudah punya fasilitas di surga, sudah punya tempat di surga. Tetapi dia ke surga itu menyediakan tempat bagi kita, kepentingan kita, kebutuhan kita. Makanya bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Setelah diampuni dosa kita, ya disucikan kita terus menerus, dikuduskan kita,
lalu Dia siapkan tempat bagi kita. Seharusnya kita semua masuk neraka karena dosa kita, dihukum. Tetapi Yesus sudah mati. Setelah Dia mati untuk mengampuni dosa kita, diharapkan kita hidup benar, hidup kudus, mengasihi, lalu disediakanlah bagi itu rumah itu bagi kita. Yohanes pasal 14. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan kita. Ya, bukan untuk kepentingan Dia, sudah dari surga, saudara-saudara. Tapi Dia naik ke surga itu adalah, terangkat ke surga itu adalah untuk kepentingan gereja Tuhan. Makanya bersyukur, saudara-saudara, kita nggak mampu membangun rumah di surga. Jangankan membangun rumah di surga, di bumi ini aja payah kita membangun rumah. Ya, nggak ada mampu kita. Tapi di surga, saudara-saudara, ya, disediakan Tuhan. Yohanes 14, silakan mulai 1. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 dimulai. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. banyak tempat tinggal. Iya, lanjut. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, jadi Yesus naik ke surga itu adalah kepentingan kita, kebutuhan kita. Untuk menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi kamu. Lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Iya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Sudah menyediakan tempat bagimu. Lanjut. aku akan datang kembali, Ya, aku akan datang kembali. Terus. membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Jadi saudara bersyukur kita. Ya. Apa kegiatan Tuhan Yesus ini sudah 2000 tahun pekerjaan membangun, menyediakan tempat itu. Waduh, pekerjaan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, dunia ini diciptakan hanya 6 hari. Coba, 6 hari, langit dan bumi 6 hari. Betapa indahnya surga yang disediakan Tuhan. Bukan 6 hari Dia membangunnya, tapi mulai Dia naik ke surga sampai hari ini 2000 tahun lebih. Saudara-saudara, persiapan membangun pekerjaan itu begitu mahal. Jadi kalau saudara hanya rindu di dunia ini, hanya senang-senang di dunia ini, saudara sudah rugi besar. Tapi kita untung besar. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Dia mengampuni dosa kita, disucikan kita, disediakan rumah itu bagi kita, disediakan tempat itu kepada kita. Di Wahyu disebutkan, ya, Wahyu 21, indah sekali kota itu, penuh dengan kemuliaan. Ya, tembok-temboknya dari batu mulia, permata-permata indah, lantainya saja dari emas. Tidak perlu lagi penerangan cahaya matahari, diterangi oleh kemuliaan Allah. Rugi besar kalau saudara nggak rindu ke sana. Rugi besar kalau kita giat hanya untuk di dunia ini. Ya, coba Wahyu, saudara-saudara, kita baca ini Wahyu 21. Jadi mari saudara-saudara, Yesus naik ke surga itu untuk kepentingan kita, menyediakan tempat bagi kita, saudara-saudara. Ya, Wahyu pasal 21. Ya, kita baca ini. Pak Manggusong silakan baca mulai ayat yang ke-11. Demikian, Ya. Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Iya, penuh dengan kemuliaan Allah. Terus, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, iya, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. lanjut. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Iya. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lanjut, kita lewati saja ya ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Iya. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Iya, kita lewati saja saudara-saudara. Itu kota yang penuh dengan itu, pekerjaannya sangat luar biasa saudara-saudara. Ayat 21. Ayat 21. Dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagi kaca bening. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh, sangat indah sekali saudara-saudara sekalian. Ayat 27. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Iya. sesuatu yang najis. Yang najis. Nah, ini perhatian saudara-saudara. Ya,
Kita rindu rumah yang disediakan oleh Tuhan, tapi nggak mau disucikan, nggak mau hidup benar, nggak layak di sana, saudara. Kota yang begitu indah, begitu mahal dibangun oleh Tuhan di sorga. Siapa yang nggak boleh di sana? Yang najis, siapa lagi? Atau orang yang melakukan kekejian, Iya, atau dusta. termasuk dusta. Apalagi? Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, siapa yang bisa masuk ke sana? Orang yang namanya tertulis dalam kitab anak domba itu. Sejak kapan itu tertulis nama kita? Sejak kapan nama kita tertulis di kitab anak domba Allah? Setelah mulai dari kitab baptisan. Ya, ada pengakuan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mulai dari baptisan. Terus kita, nama kita akan tertulis di situ, saudara-saudara, dalam kitab anak domba itu. Nggak kita ragukan lagi. Jadi Yesus terangkat ke surga itu adalah untuk kepentingan kita. Untuk apa? Menyediakan tempat tinggal bagi kita, bukan tempat tinggal ecek-ecek, saudara-saudara. Ya, bukan tempat tinggal kaleng-kaleng. Bahasa sekarang ini kan ada kaleng-kaleng. Kaleng-kalengnya itu enggak. Emas, lantainya saja dari emas. Jalan-jalan kotanya dari emas murni. Sangat indah, saudara-saudara. Itulah Yesus naik ke surga. Ya, menyediakan tempat, dan kalau tempat itu sudah selesai, tinggal rampung saja ini. Bangunannya itu sudah sangat indah. Kalau sudah selesai, dia akan datang. Makanya kita tunggu-tunggu, Tuhan gimana? Kota itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia akan datang, kita diangkat. Siapa yang masuk ke sana? Namanya yang tertulis di kitab anak domba. Saudara yang belum nama saudara tertulis itu, rugi kali kita, saudara-saudara. Ini pekerjaan pertama, kegiatan kesibukan Yesus di surga. Ada lagi kesibukan yang kedua. Jadi Yesus di surga itu membangun, saudara-saudara. Sibuk membangun. Apalagi kesibukan yang kedua, dia sebagai imam besar, ya, sebagai pengantara, pendoa syafaat. Jadi Yesus di surga membangun dan berdoa, membangun berdoa. Ya, itu pekerjaannya. Kenapa dia berdoa? Supaya kita jangan gugur iman kita, jangan murtad kita. Ya, jangan gugur iman kita. Dia terus berdoa sebagai imam besar. Dia tahu betapa beratnya hidup di dunia, karena dia sudah alami bagaimana hidup di dunia, pencobaan, ujian, kesakitan, aniaya, penderitaan, ejekan, fitnah. Sudah dialami oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dan kalau dia sudah naik ke sorga, dia tahu persis bagaimana perjuangan kita di dunia ini. Kita menghadapi ejekan, fitnahan, dibenci oleh dunia. Tuhan berkata, kalau dunia membenci kamu, dia juga membenci aku. Begitu berat perjuangan kita. Tapi Yesus dari sana dia berdoa untuk kita. Dia sibuk membangun, dia sibuk berdoa. Ya, Ibrani, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Kita baca ini, saudara-saudara. Ya, supaya kita menghargai, jadi bersyukur kita kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat maknanya, apa tujuannya, ada apa. Saudara-saudara. Ibrani, silakan Pak Mangusung. Ibrani pasal yang ke-7, kita akan baca ini ayat yang ke-25. Demikian, Silakan. Ibrani 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Iya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Iya. Jadi Yesus mampu menyelamatkan kita dari kesedihan kita, aniaya, penderitaan, pencobaan. Yesus sebagai imam besar dengan doa syafaat. Karena sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi, di terjemahan lama, ia hidup senantiasa memohonkan syafaat. Terjemahan lama, terjemahan baru tidak ditulis sebagai terjemahan lama. Ia memohonkan syafaat, berdoa syafaat kepada kita, kepada gerejanya sebagai imam besar. Jadi kita, saudara-saudara, bersyukur kita. Ya, Yesus dari surga sana berdoa. Kita yang seringkali di dunia nggak berdoa. Ya, ada apa dia berdoa? Supaya jangan gugur iman kita. Lukas 22. Karena akhir zaman banyak orang gugur dari imannya. Saudara, jika bisa bertahan hari ini,
Di tengah-tengah setiap perjuangan kita, pergumulan kita, masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, ketika kita masih bisa bertahan sampai hari ini adalah karena imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu memohonkan syafaat kepada kita. Lukas pasal yang ke-22, Lukas pasal 22 ayat 31, silakan. Demikian firman Tuhan, Lukas 22 ayat 31. Iya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntutmu untuk menampil kamu seperti gandum. Terus? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Iya. Aku telah berdoa untuk engkau. Nah, inilah imam besar, saudara. Ya, aku telah berdoa untuk engkau, lanjut. Supaya imanmu jangan gugur. Jangan gugur. Banyak loh di Alkitab berkata di akhir zaman banyak gugur dari iman, mengikuti penyesat-penyesat, hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kebencian. Mereka gugur dari iman. Tetapi ini ayat berkata, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Terus, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, iya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi Yesus, dia sibuk di sorga, giat di sorga, bukan tidur-tidur, bukan santai-santai. Dia giat selalu, dia berjuang selalu, dia sibuk. Dua kesibukan utama Yesus di sorga: menyediakan tempat tinggal, membangun. Ya, yang kedua berdoa. Ini kegiatan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Berdoa supaya kita tidak gugur iman kita. Dan kalau kita kuat hari ini, jangan sombong. Jangan sombong. Oh, saya kuat, dia gugur, mampuslah dia. Enggak. Ketika kita kuat karena doa imam besar itu, kuatkanlah teman-teman kita. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari hari ini, saudara-saudara. Ya, dua kegiatan Tuhan Yesus, dua kesibukan utama dari Tuhan Yesus: membangun dan berdoa. Membangun dan berdoa. Ya, di dunia ini gak dibangun saat apapun, saudara-saudara. Di dunia ini gak ada peninggalan Tuhan Yesus, entah satu rumah pun atau satu peta. Saudara-saudara, gak ada. Yesus tidak terlalu tertarik dengan dunia ini. Ya, tapi dia tertarik di sorga. Ribuan tahun dia membangun tempat itu. Ya, karena dia tahu tempat itu yang sangat menyenangkan, tempat bukan 100 tahun, selama-lamanya kita di sana, saudara-saudara. Dia juga berdoa supaya kita jangan gugur. Ya, jangan gugur itu berarti kita mau terus disucikan, disucikan sampai kita layak masuk kota itu, saudara-saudara. Nah, kalau Yesus giat di sorga, sibuk di sorga, bagaimana dengan kita di dunia ini? Apa kita tenang-tenang saja? Udahlah, biar Yesus di sorga, kita tenang-tenang saja. Salah, saudara-saudara. Ya, biarkanlah Yesus di situ berdoa, saya nggak berdoa. Biarkanlah Yesus di sorga, saya nggak ngapa-ngapain di dunia. Itulah yang ada di dunia sekarang. Gereja nggak tahu apa-apa. Ya, gereja hanya sibuk di dunia. Ya, sibuk membangun, menanam, sampai lupa akan kedatangan Tuhan. Ya, saya diundang ke pesta perkawinan, ayo masuk pesta pernikahan, sudah semua siap. Ini nanti diundang masuk pesta itu, saudara. Aduh, jangan, maafkanlah aku baru beli lembu. Aku mau lihat usahaku, aku baru menikah. Banyak kali alasan-alasan manusia untuk tidak melihat perkara-perkara besar di surga. Tapi hari ini, mari saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ini. Yesus terangkat ke surga. Dua yang dilakukan bagi kita: membangun, berdoa, membangun, berdoa. Bangunan itu selesai, diharapkan kita jangan gugur iman kita, supaya kita bisa terangkat seperti dia. Lalu gereja Tuhan, apa kesibukan gereja Tuhan? Ya, apa kesibukan gereja Tuhan? Dan ini yang penting bagi kita. Bagi Tuhan sudah jelas, tidak ragu-ragu kita. Kegiatan Tuhan, kesibukan Tuhan: membangun, berdoa, membangun, berdoa. Tapi gereja Tuhan, apa kesibukan gereja Tuhan hari-hari ini? Sama, saudara-saudara. Ya, apa kesibukan gereja Tuhan supaya kita nanti bisa terangkat seperti Yesus terangkat ke surga, kita terangkat ke surga? Dua kesibukan gereja Tuhan. Pertama, menyediakan tempat bagi Yesus. Ya, tempat. Yesus bertanya, liang punya burung punya sarang, serigala punya liang, tapi nggak ada tempat untuk meletakkan kepala. Coba,
Saudara-saudara. Manusia hanya sibuk gak memberi tempat bagi Yesus. Ya, manusia hanya sibuk perkara dunia, sibuk dengan dosa, sibuk dengan kenajisan, sibuk dengan kebencian. Gak ada tempat bagi Yesus. Ini yang akan menjadi malapetaka besar, saudara-saudara. Ya, sementara Yesus sibuk membangun, sibuk berdoa, gereja Tuhan sibuk dalam dosanya, saling menjelekkan, saling menghakimi, saling fitnah. Bagaimana Yesus akan datang, saudara-saudara? Kita tidak siap, kita akan tertinggal. Tapi kalau Tuhan lakukan kegiatan ini, dua kegiatan, sibuk membangun, sibuk berdoa, gereja Tuhan seharusnya juga, saudara-saudara, ya, gereja Tuhan seharusnya juga sibuk, ya, sibuk dalam melayani Tuhan, ya, giat dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang sudah sering kita baca ini, saudara-saudara, jangan goyah, giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan. Kita banyak kali bukan giat untuk pekerjaan Tuhan, giat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan Tuhan. Ya, mari saudara-saudara, giat kita untuk pekerjaan Tuhan, memberikan tempat bagi Tuhan, mulai dari hidup kita ini, saudara-saudara. Tapi kita baca ayat ini dulu, kita baca, saudara-saudara. Giat, ya, giat untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, nggak dilarang saudara kerja, nggak dilarang saudara sekolah, tapi utamakan pekerjaan Tuhan. Kalau enggak, saudara nggak punya bagian, saudara masuk ke rumah, ke tempat yang Tuhan sediakan ribuan tahun. Kalau mata kita hanya gimana cari uang, kalau cari uang sakit-sakit sedikit kita pala-palainya. Tapi kalau ke gereja banyak kali alasan kita. Kadang-kadang untuk pekerjaan Tuhan sisa-sisa waktu. Saudara, pelajaran mengerikan begitu. Ya, kalau untuk Tuhan hanya sisa-sisa. Ya, kalau ada waktu, yalah ke gereja, berdoa, baca firman. Kalau enggak. Saudara enggak serius seperti Tuhan Yesus. Dia serius membangun kota itu. Dia serius berdoa bagi kita. Jangan bermain-main kita dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sisa-sisa kita untuk pekerjaan Tuhan. Utamakan seperti Tuhan mengutamakan bangun kerajaan surga. Mari utamakan pekerjaan Tuhan, supaya saudara terangkat. Ya, saya sampaikan ini, saudara, kalau sudah saya sampaikan saudara tertinggal, itu risiko bagi saudara. Tapi agar kita bisa terangkat seperti Kristus terangkat ke surga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang sudah sering, dan ini saya ulang-ulangi lagi. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena hanya giat dalam pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Saudara, giat pekerjaan dunia banyak sekali sia-sia. Pengkhotbah mengatakan sia-sia hidup mulai dari bangun pagi kalau hanya untuk harta, untuk jabatan, untuk kenikmatan. Sia-sia semua. Pemazmur sudah alami itu. Dia lakukan baik sekali. Dia bilang segalanya berlelah-lelah aku hanya untuk menjaring angin sia-sia. Kalau tidak beribadah, tidak melayani Tuhan. Mari saudara, apa kegiatan kita di dunia? Apa kegiatan gereja Tuhan? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara dapat bagian nanti rumah yang disediakan oleh Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan yang sekarang kita kerjakanlah seperti Kristus mengerjakan rumah untuk kita. Itu juga nanti akan kita dapatkan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang sudah sering, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Saudara-saudara temukan di Alkitab kita. Terima kasih saudara yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giat dalam pekerjaan Tuhan. Bisa saja lewat waktu kita, lewat pengorbanan kita. Namanya pekerjaan Tuhan. Kalau kita nggak punya tenaga, ya saudara-saudara, pengorbanan. Ya, tenaga enggak, pengorbanan enggak. Lalu apa yang kita giati, saudara-saudara? Ya, mari saudara, semua kita giat, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan jadi penonton, jangan hanya menjadi pengkritik. Mari kita semua kerja. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Banyak yang harus kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan ini. 1 Korintus 15. Silakan ayat 58. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, iya, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh ini adalah siap untuk bekerja.
Ya, jadi kalau seorang pekerja udah siap dengan segala perlengkapannya, berdiri teguh. Ya, ditawari pekerjaan, ayo tinggalkan pekerjaan, mari sini. Dia enggak, dia tekad hari ini saya harus kerja untuk Tuhan. Itulah artinya berdiri dengan teguh. Ya, jangan goyah. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Karena banyak ditawarkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itulah yang sering kali. Ya, kalau mau ke gereja, banyak kali saudara. Ya, banyak kali tawaran. Kalau kami dulu di Bengkulu, beberapa tahun kami di situ, hari Minggu yang paling banyak orang jualan saudara. Ya, hari Minggu ramai kali, banyak orang ke gereja. Ya, hari Minggu justru paling banyak orang pembeli. Ya, jam-jam ibadah justru ditarik oleh, ayo. Ini kayaknya jam-jam ibadah, tapi iblis coba pancing kita. Ayo kau tertarik ini, sampai nggak punya waktu kita beribadah. Itu hebatnya. Kalau kita nggak berdiri teguh, kita nggak goyah, iya. Nah inilah, kalau ke gereja bukannya itu. Hari Minggu berdatang pun bukannya gereja, tapi ini untung. Aduh, ayo untung. Coba. Sampai begitu saudara. Bahkan hari Minggu banyak begini saudara, kalau pergi ke pajak situ aja, banyak orang ke gereja. Kenapa? Ya cari uang lah. Ya, uang segalanya. Uang gak segalanya. Uang butuh tapi bukan itu segalanya. Gak bisa semua dibeli dengan uang. Gak bisa diatasi semua dengan uang. Tapi coba kita tengok, mengerikan kali ke gereja gak ada waktu. Bahkan banyak sekarang saudara ke gereja ini hari libur udahlah pergi jalan-jalan, pergi sama keluarga. Aduh. Kalau kita berdiri teguh, tidak goyah, kita pasti pilih. Hari ini saya harus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini saya harus beribadah. Hari ini saya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan pun menyediakan membangun di surga sana, kenapa kita memberikan waktu kita pun sisa-sisa? Ya, datang ke gereja pun masih terlambat, saudara. Aduh, ngeri kali saudara. Ya, di Lauci ada sekolah SMA berapa itu? Malu terlambat. Apa tulisannya di depan sekolah itu, saudara. Ya, apa namanya? Saya malu kalau terlambat di sekolah SMP 17 kalau nggak salah. Jadi kalau saya mau ke rumah pendeta itu di depan itu tulisan besar, saya malu terlambat. Malu, barangkali dulu banyak guru-gurunya atau murid-muridnya nggak malu terlambat, bangga. Coba saudara ke gereja, malu apa nggak kita terlambat? Malu lah saudara. Ya, malu terlambat. Saya dulu ada jemaat masih di Kalimantan. Ya, suaminya orang PO punya penghasilan saudara. Oh, kalau dia sengaja mau selesai puji-pujian dia datang. Ya, dia datang pelan-pelan pula jalannya jalan tengok kanan kiri karena suaminya sing tua, ya gitu-gitu aja. Coba, nggak rasa malu. Sebenarnya kan malu kita terlambat. Aduh, saya terlambat. Ya, malu saudara. Terlambat ada hukum besar. Terlambat dikit aja pintu tertutup nggak masuk. Padahal sudah siapkan semua. Coba kalau mempelai datang, 5 gadis bodoh itu kesalahannya hanya terlambat. Ya, persediaannya sudah lengkap, ada pelita, sudah menyiapkan diri, tapi hanya satu saja terlambat. Yang 5 sudah masuk, mana yang lain? Oh, masih pergi membeli minyak, tutup pintu. Ketok, Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan pintu. Bagi orang terlambat hanya satu hukumnya, aku nggak mengenal engkau. Coba. Untuk terlambat Tuhan katakan aku nggak mengenal engkau, masih bisakah kita terlambat? Saya kalau namanya kebaktian tak kemana pun, KKR kemana-mana, saya paling takut terlambat. Kadang-kadang setengah jam atau 1 jam sudah di situ. Oh, cepat kali Pak Pendeta. Ya, karena kalau cepat kita datang masih sempat minum, masih sempat udahlah Pak Pendeta minum dulu, minum. Coba. Hukum terlambat, apa kata Tuhan? Aku nggak mengenal engkau. Jangan satu-satu katakan aku mengenal engkau, kau orang terlambat terus. Bisa dibaca itu coba sedikit saudara. Matius, ini orang terlambat ini karena nggak berdiri tuh, nggak pendirian dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya sisa-sisa waktu. Matius 25.
Ya, Matius 25. Aku nggak coba, saudara. Kalau kita ini, dan selalu saya sampaikan ini, saudara, kalau kita beribadah ke gereja, seriuslah, jangan sisa-sisa, saudara. Nanti risikonya adalah kita tanggung sendiri. Ya, silakan ayat Matius 25. Ya, baca saja mulai ayat 6. Demikian Matius 25 ayat 6. Iya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Iya. Mempelai datang, songsonglah dia. Terus Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membersihkan pelita mereka. iya, lanjut. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Iya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. lanjut. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Iya. tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Terus Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Iya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia Iya. masuk bersama-sama dengan dia. Yang ke pertemuan kawin. telah siap sedia masuk bersama dengan mempelai itu ke ruang perkawinan. Terus Lalu pintu ditutup. Coba, kan hanya beli minyak sebentar aja. Dosa apa ini? Cuma pulang sebentar aja kan? Bisa dibilang, mestinya kan, lo kan Tuhan, kesalahanku apa? Minyakku kan kurang, jadi aku pulang sedikit lah. Ini begitu pintu ditutup, kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. 1, 2, 3. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Coba. Gadis, saudara-saudara, 5 gadis sudah siap persiapan, semua lengkap, pelita, semua sudah, gadis sudah disucikan, sudah hidup segala-galanya, bagus sekali, udah mempersiapkan diri, nyanyian pun sudah nyanyian mempelai, tapi terlambat. Makanya hukum orang terlambat hanya satu bagi orang terlambat. Apa kata Tuhan? Aku gak mengenal engkau. Coba, saya kan begini mempelajari kalimat itu dari dulu. Sejak saya mengerti ayat ini, gak mau aku terlambat, namanya beribadah. Gak mau aku terlambat. Sempat Tuhan katakan aku sia-sia semua, saudara-saudara. Ya, semua sia-sia semua. Aku gak mengenal engkau. Di kalimat yang lain, saudara-saudara, dicampakkan ini, gak masuk, saudara-saudara. Ya, makanya ayat tadi membilang, apa kesibukan gereja Tuhan? Kalau Yesus sibuk, 2 kesibukannya, membangun berdoa. Membangun Yerusalem baru, berdoa. Lalu kita apa kesibukan kita? Sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu, ulang 1 Korintus tadi. Giatlah selalu. Kalau gara-gara kita giat dalam pekerjaan Tuhan, lalu saudara nggak seperti orang. Ya. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan giat dalam pekerjaan Tuhan. Hidup sederhana, hidup nggak apa-apa. Karena memang di dunia ini bukan itu tujuan kita, rumah yang disediakan Tuhan. Tapi kita tunjukkan kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 tadi, giat selalu dalam pekerjaan, giat selalu dalam beribadah. Silakan ulang lagi. Demikian, Ya. karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iya. Mari saudara-saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu dalam beribadah. Puji Tuhan, kita di pengajaran 3 macam ibadah. Tidak tawar-tawar kita kecuali kita sakit, tidak mampu, saudara-saudara. Ya, di pekerjaan mungkin kita dibawa, tapi kalau pekerjaan kita yang mengaturnya, saudara-saudara. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Beribadah, berkorban, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak sekali yang harus kita lakukan pekerjaan Tuhan ini. Kita giat, saudara-saudara. Perhatikan lanjut bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Iya. jerih payahmu tidak sia-sia. Iya.
bekerja sama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, beribadah, melayani Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan yang tidak sia-sia. Semua pekerjaan di dunia kalau tidak dikaitkan dengan ibadah, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tapi mari saudara-saudara, ya, giat beribadah. Untuk apa kita giat beribadah? Nah, ini juga saya teruskan, saudara-saudara. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya nggak mengikuti kita pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita sudah ikuti pekerjaan Tuhan, karena dua pekerjaan di dunia ini, pekerjaan Tuhan atau pekerjaan kuasa kegelapan, kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Kalau sudah kita giat dalam pekerjaan Tuhan, nggak akan kita kasih waktu untuk giat kepada pekerjaan yang bukan dari Tuhan. Kita tetapkan hati kita, aku sibuk, saya sibuk bersekutu dengan Tuhan. Apa yang kita hasilkan dengan kegiatan kita sibuk melayani Tuhan? Ada dua, ada tiga. Yang benar akan terus hidup dalam kebenaran. Itulah kalau orang giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang kudus akan terus menguduskan dirinya sampai Tuhan datang. Wahyu ini saudara-saudara, Wahyu 22. Kenapa kita sibuk? Karena dengan sibuknya kita untuk pekerjaan Tuhan, di sanalah kita dapatkan kita makin terus hidup dalam kebenaran, terus hidup dalam kekudusan sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara, nggak bisa saudara bilang, aduh aku bisa hidup kudus kok, nggak ke gereja, tapi aku hidup benar. Benar mana itu saudara? Aku bisa hidup kudus kok, nggak perlu ke gereja. Gak ada itu. Kekudusan dan kebenaran itu kita dapatkan lewat pekerjaan Tuhan, lewat ibadah, lewat pekerjaan. Di luar pekerjaan Tuhan gak bisa kita hidup benar. Kebenaran diri sendiri, kalau saya berkata, itu hanya seperti kain lap. Tapi kebenaran dan kekudusan yang dikerjakan oleh ibadah, oleh pekerjaan Tuhan, itulah kebenaran dan kekudusan untuk membawa kita ke kota yang dibangun oleh Tuhan. Itulah kebenaran dan kekudusan. Wahyu pasal 22. Jadi sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tujuannya supaya kita semakin dibenarkan, semakin dikuduskan. Itu tujuan kesibukan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pula dibalik. Ya, sibuk dalam pekerjaan Tuhan tapi hanya cari perkara-perkara dunia terikat. Salah juga. Ya. Untuk apa kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan? Supaya kita selalu orang benar, terus hidup dalam kebenaran. Orang kudus akan terus menguduskan dirinya sampai Tuhan datang, masuk kita ke kota yang dibangun oleh Tuhan. Wahyu pasal 22. Silakan Bapak ayat 11 mulai. Demikian firman Tuhan, Wahyu 22 ayat 11. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Ya, karena ini gak beribadah, gak ngikuti pekerjaan Tuhan, gak giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, asal ada orang gak giat lagi dalam pekerjaan ini, selalu saya sampaikan ulang-ulangi. Dulu giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi begitu dia tinggalkan pekerjaan Tuhan, kita lihat hidupnya nanti semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kekudusan. Tapi ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, kita akan semakin terus dalam kebenaran. Ya, ulang lagi sekali lagi 11. Barang siapa yang berbuat jahat, iya, biar dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar dia terus cemar. Perhatikan. Dan barang siapa yang benar, iya, biar dia terus berbuat kebenaran. Iya. Lewat pekerjaan Tuhan ini saudara, lewat ibadah ini. Jadi ibadah kita tujuannya supaya kita terus berbuat kebenaran, tidak terpancing dengan dosa, tidak mau kita dengan dosa-dosa sekarang, karena kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita giat dalam beribadah, kita terus orang benar berbuat kebenaran. Lanjut. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Ayat 11, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera. Ya, Yesus datang segera. Kalau rumah itu selesai, kita juga mempersiapkan hidup kita dalam kebenaran, dalam kekudusan. Karena rumah yang dibangun, kota yang dibangun oleh Tuhan itu namanya kota kebenaran dan kota kudus. Kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam beribadah, kita semakin terus-menerus hidup dalam kebenaran, terus menguduskan dirinya. Kalau Tuhan segera akan datang, kita akan dibawa ke sana. Lanjutkan lagi 12, sesungguhnya
Sesungguhnya aku datang segera, Iya. dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Jadi nanti saudara-saudara, setiap kita giat dalam pekerjaan Tuhan, giat beribadah, kita akan mendapat upah. Kita akan mendapat upah. Upah kita akan disediakan oleh Tuhan. Jadi saya ulangi, kalau Tuhan sibuk membangun berdoa, gereja Tuhan juga supaya nanti terangkat, kita juga sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Sibuk beribadah, sibuk beribadah dalam pekerjaan Tuhan. Tujuan ibadah kita, semakin kita terus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, kalau Tuhan datang, kita segera akan dibawa, saudara-saudara. Ini yang kesibukan kita yang pertama. Ada lagi kesibukan yang kedua. Ya, kesibukan kita yang kedua, saudara-saudara. Kalau di Kisah Rasul tadi, kamu akan menerima kuasa supaya engkau bersaksi. Ya, kesibukan kita yang kedua, kita menjadi saksi. Kehidupan kita yang sudah terus-menerus dibenarkan, terus dikuduskan, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga orang akan tertarik datang kepada Tuhan. Orang berdosa akan dibawa, diselamatkan untuk Tuhan. Ini tugas kita yang kedua, saudara-saudara. Ya, tugas kita yang kedua adalah bersaksi. Ya, karena tadi murid-muridnya mengatakan, Tuhan, maukah engkau pulihkan Israel? Tuhan katakan, enggak, kamu akan menerima kuasa. Kamu menjadi saksi. Itu kalimat terakhir sebelum Yesus terangkat. Kalimat terakhir itu, saudara-saudara. Ya, kalimat terakhir kepada murid-muridnya, kamu menjadi saksi. Setelah selesai perkataan itu, baru dia terangkat. Seolah-olah pesan terakhir kepada murid-muridnya adalah, kalian di dunia ini menjadi saksi. Aku sudah naik ke surga, tapi untuk memberitakan Injil, percayakan kepada kalian. Untuk Injil ini, ayo, kuserahkan kepada kalian. Aku sudah ke surga, tapi Injil ini jangan berhenti di sini. Kalian harus membawa Injil ini. Kalian harus menginjil. Kalian harus memberitakan kabar baik ini. Karena kabar baik ini nanti akan membawa orang ke rumah yang disediakan oleh Tuhan itu. Kita menjadi saksi. Kisah Rasul 1, sedikit lagi, saudara-saudara. Jadi kita dua kegiatan kita. Giat dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita makin hidup benar dan kudus. Baru giat menjadi saksi. Menjadi saksi kita. Di perkataan kita, di perbuatan kita. Kisah Rasul 1. Ini perkataan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Ini kalimat-kalimat, namanya pesan-pesan terakhir. Kalimat terakhir, saudara-saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 tadi, ya. Silakan ayat yang kelima. Demikian, ayat kelima dimulai. Iya. Sebab Yohanes membaptis dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6, ayat 8. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, Iya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi kalimat terakhir bagi murid-muridnya, ini pesan-pesan terakhir. Ya, Yesus sudah siap-siap mau berangkat, sudah mau berangkat. Tapi pesan terakhir, kalian harus menjadi saksi. Kalian harus menjadi saksi. Murid-murid itu kalimat terakhir ini sangat menentukan. Kita harus menjadi saksi. Ya, saksi Kristus. Saya di gereja sudah berapa hari nggak suka lagi bersaksi, karena aku tengok mulai kesaksian kita dulu, kesaksian yang bukan kesaksian Kristus. Ada kesaksian inilah, aduh. Masuk kesaksian palsu. Kesaksian nyalakan orang, kesaksian nyalakan itu, aduh. Udah, stop dulu kesaksian. Ya, kecuali kita kesaksian bagaimana kita diubah oleh Kristus. Ya, kesaksian. Jadi kegiatan gereja Tuhan yang kedua di bumi ini adalah bersaksi. Ya, bersaksi. Apa kesaksiannya? Wahyu 22. Sebelum Tuhan datang nanti. Kesaksiannya hanya satu. Marilah. Ya, mempelai itu berkata, marilah. Jadi kesaksian kita adalah membawa orang berdosa datang kepada Tuhan, membawa orang-orang yang haus untuk datang kepada. Ini kesaksian kita. Gereja mempelai itu, kalau Kisah Rasul ini berkata, jadi saksi.
Tapi di Wahyu berkata gereja mempelai itu kalimatnya hanya marilah. Siapa yang haus, terimalah air kehidupan. Saudara belum pernah berkata ayo marilah ke pengajaran. Ya, saudara belum menjadi mempelai. Roh mempelai itu, gereja mempelai itu, kalau dia beribadah dengan benar, melayani Tuhan dengan benar, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, hanya satu kalimatnya, marilah. Ya, terimalah air kehidupan. Kau yang haus, ya, nggak ada yang bisa memuaskan hidupmu di dunia. Engkau yang haus, marilah. Terimalah air kehidupan. Inilah kesaksian kita, inilah kegiatan kita. Jadi dua kegiatan gereja Tuhan, beribadah, pekerjaan Tuhan. Yang kedua, marilah, mengundang. Gereja mempelai itu mengundang. Wahyu bagian terakhir, saudara-saudara. Wahyu 22. Dua kegiatan kita sampai nanti kita juga akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Wahyu 22, saudara-saudara baca ayat 17. Demikian roh dan pengantin perempuan itu berkata, Iya. marilah. Jadi gereja mempelai, murid-murid, kalimat terakhir. Ini sudah kalimat-kalimat terakhir di kitab Wahyu. Kalau pesan terakhir kepada murid-muridnya, menjadi saksilah kalian. Jadi Alkitab kita bagian terakhir, roh dan pengantin perempuan itu. Roh itu Roh Kudus, menggerakkan gereja mempelai. Orang yang sudah hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kekudusan, tergerak hatinya. Ayo mari, mari, mari beribadah, mari ikut Tuhan, mari, ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Terus, dan barang siapa yang mendengar, iya, yang mendengar, sudah masuk, dia sudah ikut pengajaran, dia dengar pula, diundang pula temannya, ayo marilah, marilah, ya. Orang yang benar berkata marilah, terus hendaklah ia berkata, marilah. lanjut, Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. iya. Jadi dua kegiatan gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, apa itu? Lakukan pekerjaan Tuhan, beribadah melayani Tuhan, sehingga hidupmu dengan ibadah, tujuan kita beribadah melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Setelah itu tugas kita yang kedua, pengantin. Pengantin Paul, siapa mereka? Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, berkata marilah, ayo, ayo beribadah, ayo, ya. Barang siapa yang haus, sudah tahu banyak sekarang yang haus, gak tahu kepuasan di dunia ini mana. Anak-anak banyak gak ada kepuasan di dunia, ya. Gak ada melihat kepuasan di dunia ini, gak ada cari kepuasan lewat dosa, cari kepuasan lewat, aduh banyak kali cari-cari kepuasan. Ya, haus sekarang ini manusia, tapi nggak tahu mana yang bisa memuaskan hidupnya. Ada yang dengan kawin cerai seperti Yohanes 4, perempuan Samaria. Ya, udah berulang-ulang ganti-ganti suami, tapi nggak pernah menerima kepuasan. Tuhan kata, ayo, coba saudara lihat sekarang ini, ada yang membunuh, ada yang apa, karena nggak puas. Membunuh untuk dapat uang, nggak puas. Terus makin jahat manusia ini sekarang ini. Ada satu aja Bapak, nggak puas dia dengan hidupnya. Dia sedang mencari kepuasan. Tapi coba kita yang sudah giat dalam pekerjaan Tuhan, coba undang. Kita kadang-kadang malu mengundang. Ayo ikuti dulu pengajaran, datang dulu ke pengajaran. Saya dulu begitu, tapi saya diubah oleh Tuhan. Undang. Mempelai itu punya kegiatannya, mengundang. Marilah. Yang mendengar juga berkata marilah. Berarti gereja mempelai ini akan satu masuk dalam tubuh Kristus. Ini yang akan menjadi mempelai Tuhan. Gereja mempelai yang mengundang marilah. Sampaikan lagi marilah. Saudara mengambil. Lalu selanjutkan ayat 20. Ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Demikian ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya. ya, aku datang segera. Terus Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya. Amin. Jadi saudara-saudara, mari, Tuhan Yesus dua kegiatannya. Apa kegiatan pertama? Membangun tempat tinggal di surga. Yang kedua, berdoa syafaat. Dua kegiatan ini terus dilakukan untuk kita. Nah sekarang kita
Apa kegiatan kita? Ayo, giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Beribadah, melayani. Tujuan ibadah pelayanan kita jangan balik lagi ke dunia. Tujuan ibadah pelayanan kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Setelah kita hidup dalam kebenaran dan bukan untuk disombongkan. Ya, bukan untuk disombongkan. Sekali lagi, ada orang, aduh saya di pengajaran, menganggap remeh yang lain. Enggak, kita yang sudah hidup di dalam pengajaran, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, undang, marilah. Marilah, kalau engkau haus akan kebenaran, haus akan firman, haus akan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Engkau akan menerima air kehidupan. Besok tema saya tentang air kehidupan dulu, saudara-saudara. Tidak ada air apapun di dunia yang menjamin hidup kita. Ya, nggak ada. Kalau kita tidak menerima air kehidupan ini, hidup kita akan hancur. Kita butuh air kehidupan. Ya, nggak ada yang bisa perkara dunia ini memuaskan kita. Gereja Tuhan dunia sekarang ini, gereja Tuhan harus menyampaikan ada air kehidupan. Air kehidupan menjamin hidupmu sampai engkau mendapat kehidupan di surga. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jangan ragu-ragu. Yesus sibuk menyediakan rumah bagi, mungkin di dunia kita nggak punya rumah. Dan memang rumah di dunia ini bukan selamanya kita tempati. Rumah di dunia ini satu saat akan kita tinggalkan. Paling banter kalau kita meninggal dikasih peti, dikuburkan dengan bagus sampai Tuhan mengangkat kita. Seberapa banyak pun penghasilan kita itu kita tinggalkan, tidak ada yang bisa kita bawa. Tidak ada orang berkata nanti kalau meninggal ya sekian kilo emas itu bawa di kuburan. Ada juga saya lihat di aneh-aneh bawa hartanya ke kuburan, tidak bisa dinikmati, busuk juga semua. Tapi mari hari-hari ini ikuti Yesus. Dia giat untuk kita, dia berdoa untuk kita. Jangan saudara menganggur, jangan hanya sibuk untuk perkara dunia. Perkara dunia ini semua kita tinggal, sebanyak apapun harta kita tinggalkan semua itu. Tapi mari giat beribadah melayani Tuhan. Apa tujuannya? Hidup benar, hidup kudus. Kalau sudah hidup benar, hidup kudus, kita sudah layak ke kota kebenaran dan kota kekudusan itu. Kalau kita sudah hidup benar kekudusan, undang yang lain. Mari, supaya engkau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Mari. Kita akan masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Yerusalem baru 118 dari nyanyian Psalm. Ini nyanyian kita untuk kita harapkan kita juga masuk ke kota itu. Ya, kota yang indah dibangun oleh Tuhan bukan 6 hari, tapi ribuan tahun dibangun rumah itu. Kalau dunia ini hanya 6 hari saja selesai, tapi rumah di sorga itu saudara-saudara Tuhan sediakan 1000 tahun. Indah sekali, mulia sekali. Kesana sasaran kita. Enggak kecewa kita, enggak putus asa kita dengan keadaan di dunia ini. Kita pastikan kita masuk di dalamnya, masuk ke kota yang baru itu. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan. Kita naikkan pujian ini dengan hati kita yang rindu. Semua bangkit berdiri. Kita rindukan, kita agungkan dengan suara kita, merupakan kerinduan seruan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Bukan dunia
kota idaman. Kaulah kota idaman. Tuhan terima kasih. Amin. Minta kepada Tuhan. Haleluya.
Engkau terangkat ke surga adalah untuk kepentingan kami. Engkau sibuk membangun, Engkau sibuk berdoa. Terima kasih kalau kami masih bisa bertahan hari ini. Adalah doa imam besar. Kami tidak gugur, Tuhan, menghadapi banyak ujian, pencobaan, masalah-masalah. Kami bisa ada hari ini karena imam besar selalu mengajarkan kami. Terima kasih, kuatkan kami, Tuhan. Banyak orang akan gugur dari imam, tapi kami mendapat pelayanan dari imam besar. Bukan dunia beserta isinya. Bukan dunia beserta isinya. Yang sanggup memuaskan. Dunia ini akan berlalu, Tuhan. Dunia ini akan hancur dengan nyala api, Tuhan. Yang sanggup dunia ini tidak pernah memuaskan kami. Semakin terikat kami dunia, semakin haus kami, semakin jauh kami, Tuhan Yesus. Mari hari ini, di hari peringatan Yesus terangkat ke surga, sungguh kami memiliki Tuhan yang hidup. Engkau tidak sediakan rumah di bumi ini, Tuhan. Engkau sediakan rumah di surga. Di sana kami selama-lamanya. Engkau berdoa bagi kami dan kami terus kuat. Ketika kami kuat, kami juga saling menguatkan, ya Tuhan Yesus. Perlengkapi kami supaya kami giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat membawa orang datang kepadamu, Tuhan. Mengundang orang lain bersekutu supaya kami menjadi satu tubuh Kristus yang disempurnakan. Bersyukur sejauh mana suara ini dengar, semua teman-teman yang mendengar siaran ini, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang akan dibentuk masuk jadi mempelai, masuk kota yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur siang hari ini kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Kami berikan dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjelang hari Tuhan 82 dari nyanyian Psalm. Menjelang datang hari Tuhan. Hari Tuhan sudah segera datang. Kita mempersiapkan diri kita sudah dalam kebenaran, dalam kekudusan. Ya, berbahagia orang yang mendengar sebentar. Menjelang datang hari, kita berikan persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan. Menjelang
kakak semakin jelas ibu kakak ayat 3 menjelang hari Tuhan bergerak. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Dia mewujudkan rencana Tuhan yang utama. Berbahagia Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami akan dikeluarkan dalam kemuliaan di rumahnya. Bahkan dia menimpanya dan sudah dekat waktunya, karena akan lagi berbahagia. Sungguh kami berbahagia karena kami menerima firman yang hidup. Kebahagiaan kekal yang Kau berikan bagi kami. Kau selalu menopang kami, Kau selalu memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, jelas Engkau terangkat ke surga adalah untuk kepentingan kami. Kami juga sibuk di dunia ini melakukan pekerjaan Tuhan, mengundang banyak orang untuk diselamatkan ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Ketika Engkau datang, Engkau akan mengangkat kami. Kami bersyukur semua kegiatan kami